Pernah kepikiran nggak, kalau di zaman sekarang, kehancuran massal itu udah nggak butuh lagi peluncuran misil balistik atau suara ledakan bom yang bikin telinga pinging. Bayangin deh, saat ini juga ada perang global yang lagi berkecamuk di sekitar kita. Semuanya berjalan sunyi, ngalir lewat kabel-kabel di dasar laut dan sinyal wifi di udara. Nggak ada asap mesiu sama sekali. Tapi jangan salah, dampaknya bisa melumpuhkan infrastruktur satu negara maju cuma dalam hitungan jam. Nah, selamat datang di eksplorasi kita kali ini. Hari ini, kita bakal ngebedah habis-habisan medan perang tersembunyi di era digital, ngambil wawasan dari buku Advances in Cybersecurity. Kita bakal cari tahu gimana sih pertempuran ini dirancang, siapa aja korbannya, dan yang paling penting, gimana cara kita ngelawan balik. Buat bener-bener paham seberapa besar skala medan perang ini, mari kita mulai dengan satu eksperimen kecil. Coba deh Anda tarik napas dalam-dalam sekarang, lalu embuskan. Santai aja. Nah, proses itu kan makan waktu sekitar 5 detik ya. Pertanyaannya, apa aja sih yang baru aja terjadi di seluruh penjuru internet dalam waktu 5 detik barusan? Jawabannya gila banget. Mantan Direktur FBI, Robert S. Mueller III, pernah nyatat kalau dalam 5 detik aja itu ada 170.000 pencarian Google dan 22 juta email dikirim nyebrangin benua. Skalanya benar-benar masif. Tapi, disinilah letak kengeriannya. Dari 22 juta pesan yang melesat tadi, sekitar 80%-nya itu spam. Ya, 80%. Bayangin aja jutaan email sampah yang isinya tautan phishing, malware, dan jebakan digital lainnya mondar-mandir tiap 5 detik. Ini bukan sekedar lalu lintas data biasa, ini tuh lautan gelap yang luas banget, tempat di mana ancaman cyber bisa sembunyi dengan santainya, tepat di depan mata kita. Oke, kita masuk ke bagian pertama, ancaman di dunia maya. Dulu tuh, internet diciptain dengan niat yang murni banget kan. Cuma buat alat riset biar ilmuwan gampang bagi-bagi data. Tapi sekarang, ceritanya udah beda jauh. Jaringan yang tadinya bersahabat ini udah dipersenjatai. Pakar keamanan dan militer bahkan udah resmi nyebut dunia maya sebagai domain kelima dari peperangan. Sejajar nih sama darat, laut, udara, dan luar angkasa. Mantan jaksa Amerika Serikat Fred Bahara pernah bilang kalimat yang pas banget. Laptop dan modem dengan cepat menggantikan pistol dan topeng ski. Jadi kita nggak lagi ngomongin perampok bank yang bobol berangkas secara fisik. Kejahatan udah bermutasi jadi operasi digital yang destruktif banget. Mulai dari pencurian kekayaan intelektual senilai miliaran dolar sampai peretasan raksasa teknologi. Ingat kejadian tahun 2009 dan 2010? Waktu itu Baidu, mesin pencari terbesarnya Tiongkok, dan juga Twitter sempat dibajak. Kalau raksasa sekelas mereka aja bisa tumbang, berarti nggak ada satupun dari kita yang benar-benar kebal kan? Sekarang, coba kita lihat gambaran yang lebih luas. Ekosistem cyber, fisik, dan alam. Buat benar-benar ngukur sedalam apa krisis ini, kita harus mundur dikit dan ngelihat dari kacamata makro. Keamanan cyber tuh bukan cuma soal Anda nginstal antivirus di laptop. Pakar keamanan Dave Frankhausen ngenalin konsep yang penting banget, ekosistem CPN. Singkatan dari cyber, fisik, dan alam. Bayangin dunia modern kita ini kayak jaring laba-laba raksasa. Jaringan komputer dan data itu benang cybernya. Infrastruktur fisik kayak pembangkit listrik, lampu lalu lintas, atau bendungan itu benang fisiknya. Terus, kita sebagai manusia ada di tengah-tengah sebagai elemen alamnya. Nah, kalau ada satu bagian jaring siber yang digoyang, seluruh jaring bakal ikut getar. Satu celah di software pengatur listrik nggak cuma bikin layar error, tapi bisa madamin satu kota, matiin ventilator di rumah sakit, dan langsung ancam nyawa manusia. Semuanya udah saling ikat. Lanjut ke anatomi serangan dan jaringan kriminal. Gimana sih cara kerja mereka? Gimana coba para penjahat ini nyerang jaring yang super kompleks tadi? Fakta yang paling ngeri adalah serangan gede itu biasanya bukan dilakuin langsung sama satu hacker jenius di ruang bawah tanah, tapi justru pakai perangkat milik orang-orang biasa yang nggak tahu apa-apa. Pakar Ruby Billy ngejelasin anatomi serangan yang namanya DDoS atau Distributed Denial of Service. Si penyerang utama nih cerdik, mereka sembunyi di balik layar. Pertama mereka nginfeksi sistem perantara yang disebut handler atau pengendali. Terus si pengendali ini diam-diam ngambil alih jutaan perangkat biasa buat dijadiin pasukan zombie alias botnet. Laptop Anda, HP Anda, sampai mungkin CCTV atau kulkas pinter di rumah Anda bisa aja direkrut jadi zombie ini tanpa Anda sadari. Pas komando dikasih, jutaan perangkat ini bareng-bareng nembakin lalu lintas data sampai sistem korban utamanya lumpuh total. Eksekusi pembunuhan digital yang sempurna, padahal mungkin Anda lagi santai aja nonton TV di rumah. Tapi tenang, selalu ada harapan. Mari kita bahas pertahanan, perangkat, dan sistem. Di tengah semua kengerian digital tadi, para arsitek teknologi kita nggak tinggal diam kok. Kita lagi ngalamin evolusi besar-besaran dalam cara kita bertahan. Dulu, keamanan kita tuh bergantung sama model Trusted Computing Base atau TCB. Ini ibarat kita bikin benteng kastil dengan tembok batu yang tebel banget. Tapi masalahnya, sekali musuh berhasil ngejebol tembok itu, udah deh, seluruh kastil hancur. Konsep itu sekarang udah dianggap kuno.
Sekarang kita beralih ke paradigma trustworthy computer. Alih-alih pakai tembok statis, insinyur kita sekarang pakai taktik target bergerak. Kayak benteng yang bentuknya bisa berubah-ubah dan ruang hartanya pindah-pindah terus setiap kali diserang. Dengan arsitektur hardware mutakhir, contohnya sistem Bastion, komputer zaman sekarang dirancang buat tetap tangguh, ngurung penyusup di ruang hampa, dan mastiin sistem kritis tetap jalan meskipun lagi dihujani serangan. Keren kan? Nah, sistem pertahanan tadi benar-benar diuji di sektor yang sangat krusial, celah keamanan medis. Ini nih medan perang yang taruhannya paling tinggi, rumah sakit. Di sini, ancaman digital langsung berubah jadi ancaman fisik yang nyata. Anda mungkin mikir ngapain juga hacker iseng nyerang mesin MRI atau monitor jantung? Tragedinya adalah perangkat medis itu jarang banget jadi target utama. Sindikat kejahatan siber biasanya ngincer data kartu kredit atau nyebarin ransomware buat merasa rumah sakit. Tapi, karena alat-alat medis modern sekarang nyambung ke jaringan IT sentral, mereka jadinya kena imbas. Istilahnya tuh collateral damage atau korban tambahan. Pas ransomware ngunci jaringan keuangan, tanpa sengaja jaringan itu juga ngunci akses dokter ke rekam medis pasien yang lagi kritis atau matiin alat pemonitor jantung. Baku tembak digital seketika berubah jadi urusan hidup dan mati. Sadar akan ancaman fatal ini, para ahli medis dan IT sedunia langsung gerak cepat. Mereka bikin standar pertahanan berlapis yang super ketat, salah satunya standar internasional ISO/IEEE 80001. Mereka nyuntikin karakteristik keamanan ini langsung ke DNA jaringan medis. Contohnya nih, mereka pakai protokol ALOC yang bikin komputer otomatis log off kalau nggak ada aktivitas, biar nggak ada yang bisa sembarangan nyusup. Terus ada kontrol audit buat ngelacak setiap rekam jejak aktivitas di jaringan. Konfigurasi keamanan juga dikunci rapat biar nggak bisa diotak-atik software nakal. Dan pastinya ada sistem backup data canggih buat pemulihan kilat kalau ada bencana. Ini bukan sekedar ngurusin IT ya, ini benar-benar arsitektur penyelamat nyawa pasien. Lalu, apa strategi pamungkas kita? Jawabannya ada di kolaborasi publik dan swasta. Di fase akhir eksplorasi ini, kita harus jujur soal realitas di lapangan. Teknologi secanggih apapun gak bakal pernah cukup kalau kita jalan sendiri-sendiri. Mantan Direktur FBI, Robert S. Mueller III bilang gini, kita sedang memainkan versi siber dari permainan kucing dan tikus, dan sayangnya, si tikus tampaknya selangkah lebih maju. Para penyerang ini emang punya keuntungan asimetris. Mereka nggak pusing mikirin birokrasi, nggak terikat hukum antar negara, dan yang paling bikin frustrasi, mereka cuma butuh nemuin satu celah kecil aja buat ngancurin sistem. Sementara pihak kita yang bertahan, kita harus ngamanin semua celah tanpa terkecuali. Si tikus benar-benar terus berinovasi di dalam gelap. Keuntungan para hacker ini makin gede gara-gara fondasi internet kita sendiri. Pakar keamanan Howard I. Schmidt ngegampanginnya gini. Internet itu sangat rawan buat spionase perusahaan dan udah jadi taman bermain buat bajak laut modern. Kenapa? Karena dari awal, internet itu tumbuh bebas layaknya hutan belantara. Desain awalnya kan buat kebebasan informasi, bukan buat keamanan tingkat militer. Nah, kebebasan ini jadi pedang bermata dua. Bajak laut modern ini susah banget dilacak. Mereka nggak pakai kapal berbendera bajak laut. Bisa aja pelakunya itu anak muda yang lagi asyik ngopi di kafe seberang jalan, atau sindikat yang di-backing sama negara dari jarak puluhan ribu kilometer. Mereka nyerang secepat kilat, dan puff, hilang tanpa jejak. Jadi strategi kita ke depannya apa dong? Kita jelas nggak bisa cuma pasrah nunggu rumah keburu kebakar. Kita butuh aksi proaktif dan kolaborasi dari pemerintah, swasta, sampai akademisi. Pertama, kita harus saling bagi info intelijen ancaman. Nggak zaman lagi deh ego sektoral. Kedua, kita harus nuntut vendor hardware buat bikin produk yang udah aman dari pabriknya, bukan nunggu error baru dikasih patch. Terus, kalau ada kebocoran data, langsung lapor. Jangan malah ditutup-tutupin demi gengsi. Kita juga harus bikin kejahatan cyber ini jadi aktivitas yang sangat mahal dan nggak nguntungin buat pelakunya. Dan pastinya, kita harus terus terapin desain pertahanan target bergerak biar musuh terus kebingungan. Nah, setelah ngebedah panjang lebar soal anatomi serangan, bahaya di rumah sakit, sampai trik bajak laut modern tadi, semuanya balik lagi ke satu titik, Anda. Di ekosistem CPN yang saling terhubung ini, perangkat Anda itu terikat langsung sama nyawa dan infrastruktur orang lain loh. Jadi, pertanyaan terbesarnya, apakah Anda mau cuma jadi penonton pasif aja? Atau Anda bahkan mulai aktif ngamanin porsi Anda di ekosistem ini? Kebiasaan digital Anda, seberapa kuat password Anda, itu bukan cuma urusan pribadi lagi. Itu kontribusi nyata Anda biar laptop atau HP Anda nggak direkrut jadi zombie yang besoknya nyerang rumah sakit. Perang tak kasat mata ini mungkin nggak akan pernah selesai, tapi dengan aksi nyata, kita pastiin kita nggak akan jadi pihak yang kalah. Terima kasih udah ikut ngebedah topik seru ini bareng-bareng, tetap aman dan selalu waspada ya.